Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 6 yang berjudul Memperkuat Mental. Kita akan masuk ke bab 6 bagian 2. Di bagian 2 ini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama, masa lalu sudah mati. Yang kedua, intisari bab 6. Yang ketiga, wawancara dengan Lia Salsabila. Dan yang keempat, intisari wawancara dengan Lia. Sekarang kita akan masuk ke topik masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang tegas terhadap masa kini atau present, bisa terbayangkan bagaimana para filsuf Stoa menyikapi masa lalu? Benar, masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Kecuali kamu menemukan mesin waktu, say bye to the past. Maka, menyesali masa lalu terus-menerus memikirkan, seandainya saja gue waktu itu begini atau begitu, adalah hal irasional. Sebagian mungkin memakai alasan, bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget. Akan tetapi, kita harusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu atau gagal move on. Jujur saja, banyak dari kita, termasuk saya, yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu. Menyesali tindakan atau perkataan kita, atau orang lain. Coba dulu dia tidak berkata atau berbuat begitu. Apapun itu, jika sudah di masa lalu, tentu tidak bisa diubah lagi. Sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini. Maka, stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita, bahkan yang kita anggap pedih sekalipun. Kita bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Tetapi masa lalu itu sendiri telah terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali. Semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam. Bisakah kita hanya menerima masa lalu tetapi bahkan mencintainya? Inti sari bab 6 adalah sebagai berikut. 1. Kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. 2. Premeditatio malorum adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi di hidup kita di hari ini dan ke depannya. 3. Perbedaan premeditatio malorum dan kekhawatiran tidak beralasan adalah dalam premeditatio malorum kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. 4. Manfaat lain dari premeditatio malorum adalah membantu kita mengantisipasi peristiwa buruk jika terjadi, dan karenanya tidak terlalu terkejut jika benar-benar terjadi. 5. Hubungan kita dengan rezeki adalah pengguna atau peminjam. Kita harus selalu siap ketika segala rezeki dan keberuntungan kita diminta kembali oleh Dewi Fortuna. 6. Ada banyak hal-hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh dan tidak perlu dibesar-besarkan. Contohnya ketimun pahit. 7. Orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Orang yang benar-benar miskin adalah dia yang masih mengingini lebih. 8. Amor fati atau yang artinya cintailah nasib, apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Selanjutnya adalah topik wawancara dengan Lia et Salsabila. Kita sebenarnya sama. Ngapain sih berantem hanya karena politik? Saya tertarik untuk mewawancarai Lia sejak berteman dengannya di media sosial. Selain sosoknya sebagai pengusaha media perempuan yang sukses, Lia juga kerap menjadi pembicara di banyak acara seminar atau pelatihan perempuan.
Namun, yang lebih menarik lagi, Lia menaruh di profil akun Twitternya sebagai a stoic. Penasaran karena jarang sekali menemui orang Indonesia yang mengaku sebagai seorang stoa, saya pun meminta kesempatan mengobrol dengan beliau. Berikut kutipannya. Hai Lia, apa aktivitas sehari-harinya sekarang? Gue adalah founder 3 perusahaan konten dan media, nulisbuku.com, storyal.co, dan Zeta Media. Sekarang gue Chief Content Officer di Zeta. Gue udah nulis lebih dari 30 buku sejak 2005. 2 buku terakhir adalah biografi orang terkenal. Gue memang punya ketertarikan mengenai kisah orang lain. Kuliah gue teknologi, jadi gue senang menggabungkan stories dengan teknologi. Personally, gue juga build personal branding. Bagaimana awal mula bertemu stoicisme? Sekitar 3 tahun yang lalu, gue lagi liburan di Italia dengan my best friend. Saat jalan-jalan di sekitar Roma, gue masuk ke sebuah toko buku kecil. Hanya sedikit buku yang dipajang dan dijual di situ. Gue iseng-iseng mengambil sebuah buku. Itu adalah bukunya Marcus Aurelius, Meditations. Gue iseng, ini apaan sih? Terus gue baca. Gue baca dikit, ternyata bagus banget nih, I can relate. Jadi gue beli. Dalam perjalanan, setiap capek gue duduk dan baca. Saat itu gue lagi LDR, long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Pacar gue di Amerika. Gue lagi stres karena saat itu pacar gue lagi menghilang, sedang ada masalah. Saat gue stres, gak tahu what to do, pas gue baca Meditations, gue berasa kayak diingetin banget. Dari dulu gue tuh emang udah lempeng. Pas gue baca Meditations, wah ini gue banget. Gue gak tahu bahwa selama ini gue stoik. Sekarang ada namanya untuk sifat ini. Gue bahagia banget. Ternyata nothing is wrong with me. Karena tertarik gue googling. Gue baru tahu kalau Marcus ini menulis jurnal. Dia seorang kaisar tetapi menyempatkan waktu setiap hari menulis jurnal untuk dirinya sendiri. Tiap gue baca Meditations, selalu ada hal berbeda yang gue tangkap. Gak pernah bosen. Gue biasanya gak pernah baca satu buku sampai 2 kali. Buku ada miliaran di dunia. Masa gue baca 2 kali? Tapi Meditations gue jadiin Bible. Selalu balik ke situ. Yang khususnya mengena ke gue itu adalah tulisan dia tentang batu. Batu yang dilempar ke udara tidak lebih baik atau lebih buruk jika kita naik ataupun turun. Kita kan kalau lihat batu tadi gak ada perasaan apa-apa. Ya hidup seperti itu. Naik turun, mengikuti hukum alam. Ada yang lain lagi. Seperti saat bangun pagi, harus mengharapkan di hari itu akan ketemu orang yang kasar, bohongin lo, dan lain-lain. Ada yang lucu juga, kalau lo makan ketimun, ketemu yang pahit, ya dibuang. Make sense sih. Ternyata sejak zaman tahun 300 sampai 400 Masehi, sudah ada ketimun yang pahit. Kalau ketemu, ya buang aja. Bener juga. The good and the bad of life, gue udah aware dan sudah bisa accept. Itu ajaran stoicisme yang selalu gue bawa. Dari sebelum gue baca Meditations, gue juga sudah journaling. Gue penulis jurnal pribadi. Gue nulisnya gratitude journal. Semua hal yang bisa gue syukurin. Gue punya buku khusus untuk itu. Sebentar lagi gue akan menerbitkan gratitude journal bersama Gramedia, sehingga membantu orang lain bisa menulis jurnal syukur mereka sendiri. Kapan menulis jurnal bersyukur ini? Setiap pagi untuk mensyukuri hari kemarin. Kalau gue lagi ada kejadian luar biasa, misalnya putus, gue bisa journaling di setiap menit gue merasakan yang tidak nyaman. Langsung dituangkan. Untuk itu ada bukunya beda lagi, makanya berat tas gue. Ada kata-kata Marcus Aurelius yang bisa jadi dasar untuk gratitude journal juga. Jangan mimpiin sesuatu yang kamu gak punya, tapi reflect the greatest blessing that you have. Kalau kita memiliki sesuatu, ada kemungkinan barang itu hilang.
Jangan mikir bahwa hal yang kita miliki tidak akan hilang selamanya. Expect everything. Adakah ada yang berubah sejak menemukan stoicisme? Bagi gue ini sifatnya confirming my belief. Kadang jika tidak tahu pasti apakah gue bener gak sih memiliki sifat kayak gini, jangan-jangan gue dingin nih karena beda dengan yang lain. Orang lain suka baper gitu, gue biasa aja. Jangan-jangan gue berhati es. Sekarang gue tahu namanya apa. Dan praktiknya bisa ngebantu kita banyak. Misalnya ketika gue lagi stres mikirin mantan gue. Ini membantu banget supaya gue gak terlalu stres. Jadi reminder dan pegangan gue. Apa prinsip stoicisme yang menjadi pegangan saat masa sulit bersama mantan? Jangan bilang, it is bad luck that it happens to me. Yang artinya, sial banget gue ngalamin ini. Tapi bilang, it is good luck that although it happens to me, I can bear it without pain. Yang artinya, beruntung banget gue walaupun mengalami ini, gue bisa jalani tanpa sakit atau hancur. Gue tetap bisa belajar dari apapun kejadian yang menimpa gue. Gue gak perlu sampai remuk karenanya. Yang lain, universe, your harmony is my harmony. Nothing in your good time is too early or too late for me. Yang artinya, semesta, apa yang selaras bagimu, pastilah selaras bagiku. Apa yang baik menurut waktumu, tidak akan terlalu cepat atau terlalu lambat bagiku. Jadinya, harusnya lo percaya aja sama the whole process. Kalau seseorang emang bukan buat gue, ada yang lebih bagus pasti. Fakta bahwa Marcus Aurelius seorang kaisar, kalau zaman sekarang presiden kali ya, dia pasti banyak stresnya. Toh dia take time untuk menulis juga dan dia masih mau berusaha naik menjadi lebih baik lagi. Sekarang kan zaman milenial, menurut Lia, ajaran purba ini masih relevan gak dengan generasi ini? Masih. Yang gue tangkap dari stoicisme adalah santai aja. Ada timun pahit, buang aja. Ada jalan rusak, belok aja. Jangan dibikin stres, jangan dibikin susah. Menurut gue, banyak banget di kompleksitas hidup sekarang hal-hal kecil yang bisa bikin orang stres. Karena dia gak bisa melihat big picture-nya. Contohnya, followers gue cuma 100 gak nambah-nambah. Atau, kemarin gue di-unfollow sama si X. Kita mungkin ketawa dengernya. Tapi bagi sebagian orang ini penting. Gue mau ngasih tahu ke mereka, look at the big picture. Kalau lo tahu lo mau ngapain dalam hidup lo, yang kayak gini-gini gak penting lagi untuk diperhatiin. Dan the ability to just brush off atau mengesampingkan problem itu nomor 1 skill yang dibutuhkan saat ini. Lo jago data analytics, tapi sering stres. Ya gak efektif juga. Tapi juga bukan berarti menjadi tidak peduli, tapi pedulilah pada hal penting. Sekarang, banyak orang terlalu memedulikan media sosial dan orang-orang yang gak penting dalam hidup mereka. Salah menurut gue, ribet aja jadinya hidupnya, gak maju-maju, muter aja di situ. Contoh lain soal jodoh, banyak orang yang stuck di relationship yang tidak membangun diri mereka, hanya karena takut gak dapet misalnya. Contoh nyata lagi nih, baru aja terjadi pagi ini. Mbak gue minta maaf karena baju gue kesetrika sampai bolong. Panjang nih minta maafnya di WhatsApp. Jangan marah ya mbak, tulisnya. Gue bilang, gak apa-apa, buang aja. Itu stoik banget kan? Pada saat gue beli baju atau apapun, gue udah tahu kalau ini bisa rusak, bisa hilang suatu hari. Orang-orang sekitar gue heran, kok gue gak marah? Orang pasti ngomel dulu kan? Gue gak merasa ada kebutuhan untuk ngomel. Yang penting apakah dia belajar dari kesalahannya. Dan lain kali dia akan lebih hati-hati. Pernah menerapkan prinsip stoicisme untuk tantangan yang berat gak? Beberapa tahun lalu gue melepas jilbab. Kebayangkan gue dibully seperti apa di Instagram. Dan gue bisa melihat di Google orang penasaran searching kenapa gue lepas jilbab. Kata kunci Oli lepas jilbab begitu populer.
Jadi pendekatan stoik gue adalah dengan menulis blog dengan judul Oli Lepas Jilbab supaya nambah traffic. Kemarin banget ada sahabat yang menulis nyindir gue pakai tulisan fiksi. Dan nama gue ditulis pula di tulisan itu. Dia minta restu untuk publish tulisannya. Gue bilang, jangan lupa kasih link ke Instagram gue ya. Bagi gue Stoa itu sama dengan Wallace. Kalau soal entrepreneur, apa yang bisa diterapkan dari stoicisme? Mungkin rejection ya. Kalau lo menjadi entrepreneur, pasti berhubungan dengan jualan. Kalau kita menawarkan sesuatu, orang bisa bilang enggak sama kita. Kalau setiap orang bilang enggak, kita bapernya 3 hari. Mau sampai kapan? Kalau orang bilang enggak, ya jangan take it personally. Lo enggak mau jualan gue, ya udah, next. Sama kayak saat entrepreneur mencari funding. Jangan baper gitu. Stoicisme mengajarkan kita supaya tidak baper karena kita tahu kemungkinannya. Saat saya datang ke kamu sebagai investor dan kamu punya fund, ya jawabannya cuma 2. Iya, dapat funding atau enggak. Kalau iya oke, kalau enggak ya oke juga. Bisa menghadapi rejection itu bagus untuk entrepreneur. Jadi kita tetap centered, tidak dikit-dikit baper. Begitu juga soal dikomplain pembeli. Ya kita belajar apa yang bisa diambil dari situ. Jangan habis kena komplain langsung kayak mau tutup toko besok. Aduh, gue kayaknya gak bakat dagang nih. Karena seumur hidup lo akan menghadapi orang-orang yang negatif, yang betein, yang nipu lo. Itu pasti ada. Menjadi pengusaha juga butuh mengambil keputusan dengan kepala jernih. Kalau running your own business pasti banyak masalah kan, tapi harus fokus pada solusi, bukan malah menyalahkan karyawan. Langsung solusinya apa dan bagaimana biar tidak terjadi lagi. Kalau kita marah-marah, ada ilusi ego kita sudah terpenuhi, padahal kita hanya buang sampah, bahkan ke orang yang salah mungkin. Topik berikutnya soal sosial politik. Tentunya Lia menyadari banyak yang jadi sensitif atau terpecah karena sosial politik. Ada yang bisa diterapkankah dari stoicisme? Pemahaman bahwa we are in this together, kita sebenarnya sama. Ngapain sih kita berantem hanya karena beda politik? Kita semua kebakaran jenggot karena gue merasa gue Jawa, lo Batak, atau gue Muslim, lo Kristen. Ada ilusi perbedaan di situ. Padahal kita semua datang dari sumber yang sama. Kita melupakan sifat universal kita. Media sosial juga bikin pusing lagi. Misalnya zaman Pilpres dulu, ada seleb-seleb yang mengusung berita-berita positif Prabowo, dan begitu juga dengan Jokowi. Kalau kita empati dengan sudut pandang mereka, ya make sense juga sih. We are not as good as we thought, and they are not as bad as we thought. Jadi tergantung perspektif masing-masing. Understand each other version of the story dan menerima bahwa orang yang berbeda memiliki realitas yang berbeda. Jadi, intisari wawancara dengan Lia ada 4. 1. Santai saja, jangan memusingkan hal-hal yang tidak perlu. 2. Jangan biarkan sosial media dan penghuninya mengambil terlalu banyak perhatian kita. 3. Stoicisme sangat relevan bagi entrepreneur atau pengusaha dalam menyikapi kegagalan dan penolakan. Dan yang keempat, jangan biarkan politik dan ilusi perbedaan memecah belah kita. Ini adalah akhir dari bagian 2 yang ada di bab 6. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 7 yang berjudul Hidup di antara orang yang menyebalkan. Di dalam bab 7 terdapat 18 topik. Sampai jumpa di video selanjutnya.